Ini gila sih, bener-bener ngeri. Kamu harus denger ini, karena kalau bener-bener kejadian jutaan orang bisa kehilangan mata pencarian dan kamu bisa jadi korban tanpa sadar. Ini bukan teori konspirasi, ini rencana beneran. Dua musuh bebuyutan, Gojek dan Grab, lagi bahas kawin, gabung, merger. Seriusan, mereka mau merger. Yang dulu bikin tukang ojol demo karena rebutan pasar, sekarang mau jadi satu. Dan yang bikin ngeri, negara diam, rakyat nggak diajak ngobrol, nggak ada sidang, nggak ada debat. Padahal ini bukan cuma soal bisnis, ini soal hidup banyak orang. Ini soal siapa yang pegang kendali, kita atau segelintir elit di kita. Kalau kamu pikir ini cuma soal ojek online, kamu salah besar. Ini bisa jadi awal dan akhir buat keadilan ekonomi yang udah rapuh dari lama. Ya, dengerin baik-baik, karena yang terjadi di balik merger ini bisa jadi akan mengubah hidup kamu permanen. Dan kalau semua ini kamu biarin, jangan kaget kalau besok hidupmu dikendalikan algoritma tanpa kamu bisa lawan sedikit pun. Siapa yang untung dan siapa yang akan tumbang? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Prinsip atau marwahnya itu adalah fleksibilitas. Artinya apa? Mau narik apa enggak hari ini, nariknya mau jam 6, mau jam 12, mau jam 7, mau sebulan gak narik nanti narik lagi, itu betul-betul terserah kepada mitra pengemudi. Dulu ojek itu nunggu di pangkalan, ngopi, ngerokok, nunggu rezeki datang. Tapi dunia berubah waktu aplikasi mulai masuk ke saku kita. Gojek lahir dari keresahan anak bangsa yang katanya pengen bikin solusi buat masalah lokal. Sementara Grab datang dari Malaysia, nyusup perlahan, modal gede, ambisi lebih gede lagi. Dua startup ini nggak sekedar bisnis, mereka perang. Perang promo, perang diskon, perang bakar duit. Kalau masih inget, Gojek dengan 1000 bisa kemana aja, dan Grab naikin diskonnya gila-gilaan. Dan jelas ini bikin rakyat senang banget waktu itu. Tapi di balik euforia yang murah meriah, ada yang gak kelihatan. Satu persatu pemain kecil tumbang. Ojol jadi tergantung aplikasi. Tukang ojek pangkalan pindah tapi kehilangan kendali. Harga pelan-pelan naik tapi ojol dapatnya dikit. Dan sekarang setelah pasar dikuasai berdua, yang dulu bersaing demi rakyat sekarang bersanding demi profit. Ceritanya Gojek dan Grab itu seperti dua kerajaan besar. Di depan publik mereka saling serang, saling klaim paling nasionalis, paling peduli rakyat. Tapi di belakang layar mereka duduk di meja yang sama, ngobrol soal saham, pasar, dan strategi monopoli yang halus tapi mematikan. Yang katanya merger, sebenarnya ini bukan sekedar soal gabung usaha. Ini soal siapa yang akan jadi penguasa tunggal di jalanan digital Asia Tenggara. Karena faktanya, uang yang muter di industri ini bukan recehan. Ratusan triliun rupiah mengalir tiap tahun. Dari ongkos kirim, komisi, jasa antar, sampai data pengguna. Dan kamu tahu siapa yang paling lapar dengan semua itu? Investor besar dari luar negeri. Bukan cuma SoftBank dari Jepang, tapi juga raksasa modal dari Amerika, Tiongkok, bahkan Timur Tengah. Mereka suntik dana, mereka beli saham, dan pada akhirnya mereka yang kendalikan arah. Jadi kalau sekarang Grab dan Gojek mau jadi satu, pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Kamu sebagai pengguna, driver yang banting tulang dari pagi sampai malam, atau justru segelintir elit yang sedang menyusun papan catur ekonomi kawasan? Dan yang lebih gelisah adalah kenapa negara diam. Kemana regulator? Apakah ini bagian dari rencana? Atau justru negara sudah kehilangan kuasa atas sektor strategis ini? Merger ini bukan cuma berita startup. Ini alarm bahwa perlahan-lahan ruang hidup digital kita sedang dijual potongan demi potongan. Dan yang rugi bukan mereka, kamu, kita, semuanya. Ini tuh bukan cuma soal naik ojek atau beli makanan lewat aplikasi. Ini soal siapa yang pegang kendali atas pasar dan atas kamu. Ketika satu perusahaan pegang semuanya, mereka bisa atur harga semaunya. Tarifnya melonjak 2 kali lipat. Diskon yang dulu rutin muncul bisa aja hilang. Pilihan aplikasinya tinggal satu. Mau nggak mau ya pakai itu. Kenapa bisa semahal itu? Ya karena persaingannya sudah mati. Dan ketika tak ada lagi kompetitor, harga bukan soal murah, tapi soal kuasa. Driver juga makin sengsara, komisi dipotong lebih dalam, insentif makin tipis, jam kerja makin panjang. Tapi siapa yang bisa protes? Pilihan mereka cuma satu aplikasi yang sekarang menguasai semuanya. Kalau kamu pikir masih bebas milih, enggak, karena persaingan sudah enggak ada. Dan saat pasar jadi monopoli, kamu cuma punya dua pilihan, ikut atau minggir. Sekarang bayangin semua data kamu, lokasi, kebiasaan belanja, bahkan pola harian dikuasai satu tangan. Bukan cuma nyari untung, tapi buat atur hidupmu. Dan yang paling bahaya ketika mereka bisa bentuk perilaku kamu tanpa kamu sadar. Inilah kenapa kamu harus peduli. Karena kalau semua ini jadi kenyataan, kita bukan lagi pengguna, kita adalah produk. Kita jadi produknya.
Indonesia ini bukan Silicon Valley. Kita ini negara dengan mayoritas pekerja informal. Startup kayak Gojek bukan cuma alat bisnis, mereka jembatan dari pengangguran ke pendapatan. Ada 6 juta UMKM yang hidup dari ekosistem ini. Gojek dan Grab itu kayak dua paru-paru ekonomi digital kita. Kalau keduanya dilebur dan satu dikempesin demi efisiensi, siap-siap aja paru-paru kita kronis. Bernafas dengan satu paru-paru, apakah mungkin? Nah, kamu nalar sendiri aja hal gila ini. Tapi pernah ada kejadian yang lucu ketika TikTok beli Tokopedia, semua orang ribut soal asing ambil alih pasar. Tapi kalau Grab beli Gojek, kok sepi, kok adem ayem? Karena kamu bukan bagian dari mereka, maka kepentinganmu dianggap beda. Karena Gojek dan Grab beda negara, kita dibikin seolah harus dukung satu dan benci yang lain. Padahal yang dikorbankan tetap kita. Apa bedanya kalau akhirnya semua tunduk sama satu kekuatan yang gak bisa kita sentuh? Kalau kekuatan ekonomi terkonsentrasi hanya di segelintir korporasi besar, dan ketika mereka jatuh, negara harus turun tangan. Dan ketika itu terjadi, apakah negara masih berpihak ke rakyat atau cuma jadi bodyguard buat elit bisnis? Siapa yang sebenarnya dikorbankan dan siapa yang sebenarnya dilindungi? Mungkin kita sering lupa bahwa di balik satu aplikasi ada jutaan hidup yang digantungkan, ada harapan, ada nasi di piring yang sedang diperjuangkan, ada mimpi anak yang pengen sekolah atau kuliah. Gojek dan Grab bukan sekedar aplikasi, mereka infrastruktur rasa yang mengatur ritme hidup sehari-hari. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi Grab bisa beli Gojek, tapi perlu nggak dan siap nggak kita kehilangan sesuatu yang semestinya kita jaga? Gojek katanya produk anak bangsa, kan jadi mikir bangsa yang mana? Kalau kamu percaya bahwa digital bukan sekedar soal untung dan rugi, tapi soal masa depan kita semua, silahkan komen pendapat kamu tentang hal ini. Ntar kita diskusi bareng. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Relung Nalar, karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar.